3 tahun yang nyuplai bahannya Karni Ilyas. Nah, jadi saya bangga betul ya Ilyas umurnya sampai dengan hari ini. Supaya orang Indonesia ingat bahwa mie itu masih ada. Iya. Jadi Pak Fadli, hostnya tuh saya dulu yang suplai bahan beliau sama Denny Kailimang. Nah, saya bangga di sini. Bang Karni, mungkin saya akan memposisikan tadi ditukar sama Dependi. Ini kadang-kadang kami suka ketukar gitu. Kata orang saya kembar, tapi kata istri saya enggak, saya lebih ganteng dari Effendi. Saya ingin bertugas coba melihat dari kedua sisi kanan kiri ini, mau jadi tukang ojek payung aja, kalau nggak tukang kipas angin. Karena udah lihat dari judulnya, politik memanas, Prabowo menyerang. Paling tidak saya kalau ada orang kepanasan saya siapkan payung, kalau kehujanan udah kasih payung. Kalau tidak, kalau dia kepanasan kita siapkan kipas angin. Nah hari ini posisi saya coba kira-kira mau begitu. Baik bapak-bapak yang terhormat yang di depan ini kanan kiri, saya kira yang pertama kita sepakat bahwa 20 tahun yang lalu reformasi tahun 98 dan sepakat bangsa Indonesia bagian dari konsensus nasional kita demokrasi. Nah dengan demokrasi ini otomatis politik begitu majunya walaupun peradaban lebih mundur. Sebab apa? Berkata bisa seenaknya, berperilaku bisa seenaknya. Nah ini saya kira masalah ini yang harus kita jadikan satu. Tadi teman-teman Kang Maman minta agar Indonesia sejuk. Bisa kok, bisa Indonesia sejuk. Tapi bahwa demokrasi tidak mungkin bisa berjalan baik kalau Pancasila, walaupun dianggap sebagian orang ada yang bilang hambar ngomong Pancasila, jelas Pancasila kalau sila yang kelima tidak dibereskan, tidak ada demokrasi dengan baik. Demikian juga sila yang pertama ketuhanan. Kita punya ketuhanan beragama, tapi juga tidak punya rasa malu dan tidak punya rasa takut. Jadi saya hanya ingin menyampaikan bahwa ketika teman-teman di partai pendukung pemerintah ini mendapatkan entah itu tadi kritikan, entah cemoohan, entah apapun, saya kira mungkin ketika seseorang mencalonkan diri menjadi bupati, gubernur, wali kota, bahkan presiden, yang pertama harus kita ucapkan secara positif adalah salut, bangga, ada orang mau repot ngurusin bangsa loh. Itu yang pertama. Artinya tujuannya mulia. Tapi pada akhirnya menjadi tidak mulia, nah tinggal kita yang melihatnya. Mungkin tadi Pak Fadli John mengatakan persoalan diksi. Kalau soal karakter mungkin teman-teman di Gerindra yang tahu tentang Pak Prabowo, mungkin juga anak buahnya waktu tentara. Secara umum kan tidak terlalu banyak yang tahu mungkin dalam pidato dan sebagainya. Akan tapi begini, kalau misalnya teman-teman di sebelah kiri saya Bung Adrian dan kawan-kawan minta kritik dengan data, bagus banget kalau ada tuh data tuh. Akan tetapi yang mengkritik itu juga tidak selalu bahwa dia bukan juga ahli riset yang memiliki data otentik secara akademik. Fakta juga bisa, fakta empirik. Misalnya begini, baru-baru ini minggu lalu kejadian misalnya ada cacing masuk di ikan sarden dan impor. Ya, walaupun Ibu Menteri Kesehatan mengatakan bahwa cacing itu juga adalah protein, tapi Ibu Menteri harus tahu bahwa cacing itu cuma ikan bebek. Orang jarang makan, Pak. Ini artinya harus dijelaskan seperti itu. Nah, masa itu harus kita cari datanya? Oh, kalau batasnya cacing cuma 3 nggak apa-apa. Harus di atas 5 baru itu masalah. Kan nggak mungkin begitu. Jadi artinya bahwa tidak selalu kritik harus dengan data, tapi fakta di lapangan. Misalnya begini, begitu banyak dirugikan, kita sudah membayar tol ke Bandung, jalannya lobang-lobang, lalu kita rusak. Masa kita nggak boleh ngomong, memberikan masukan? Karena kita sayang agar orang lain tidak ikut rusak misalnya. Nah, saya kira posisi ini, posisi pemerintah bagaimanapun juga, ketika Pak Jokowi sebelum dilantik atau sebelum bahkan ketika siapapun dia pemimpin, baik itu daerah maupun pusat, itu kan sudah tahu ada persoalan yang mungkin gak elok didengarnya. Ini kan hutang persoalannya masa lalu. Oh iya, tapi ketika kita janji bahwa kita akan menyelesaikan persoalan itu, saya kira tidak usah diungkit bahwa itu banyak persoalan. Sudah tahu dari awal. Kemiskinan bukan hanya persoalan Pak Jokowi, dari zaman Soeharto kemiskinan ada kok. Hanya bahasanya mungkin. Kalau tadi Bung Pak Fadli John agak sedikit mungkin melihat bahwa itu bisa akrobat, itu agak seujon misalnya. Bahwa yang BPS-nya atau yang membuat statistiknya bermain-main angka, mungkin bahasanya diganti saja. Dari dulu kemiskinan memang sudah turun. Dari kakeknya ke bapaknya, dari bapaknya ke anaknya turun semua. Bisa. Iya kan? Gitu.
Data mungkin tidak semua orang punya, tapi fakta bisa terlihat gitu loh. Nah, ini yang menjadi penting. Ya. Nah, kemudian juga contoh-contoh sederhana yang lainnya banyak sekali. Ketika teman kita kanan kiri pagi-pagi sudah nongkrong di pangkalan ojek, menganggur, sementara kita impor tenaga kerja dari Tiongkok begitu banyak. Ini kan juga boleh disampaikan. Tidak usah harus marah bahwa tidak ada kok. Gitu loh. Ketika Menteri Pertanian mengatakan di minggu ini surplus petani, hasilnya panen kita kuat, tiba-tiba datang impor. Bahasanya jangan terlalu kasar. Oh, hebat, kebijakan impor adalah keberpihakan pada petani, cuma petani Thailand dan Vietnam, gitu loh. Gitu loh maksudnya. Jadi mungkin orang akan lebih menjadi payung dari panasnya atau dari hujan itu dan dari betul nggak depend begitu kan? Iya kan? Jadi oposisi sekarang. Oh, bukan jadi oposisi. Ini nanti sebelah sini belum. Nah, sebelah sini dulu. Saya harus ada di tengah. Saya dari tengah saya. Nah, sekarang kalau tadi DPD sudah, ini jadi oposisi. Oh, tidak. Ini fakta bahwa kalau orang mengkritisi bukan berarti itu membenci atau apa, tapi juga mungkin menyayangi. Semua sayang kita. Gitu loh. Orang kritik, berikan solusi. Loh, pemerintah udah dibayar oleh rakyat. Itu yang harus mencari solusi. Kita mengangkat persoalan yang tidak kelihatan oleh pihak pemerintah gitu loh. Nah, sekarang ke kanan saya. Pak Prabowo mungkin, Pak, saya pernah jadi anggota fraksi dari partai oposisi ketika zaman Pak SBY. Ya. Memang enak kok. Kalau nggak melaksanakan enak, tinggal ngomong gitu. Ini jelek, enak. Nah, Pak Prabowo pun nanti kalau misalnya Tuhan mengizinkan jadi presiden, akan dihajar gitu-gitu juga sama. Jangan-jangan nggak lebih sabar daripada Jokowi loh besok loh. Gitu kalau dikritik. Jadi ini menjadi persoalan harus disiapkan oleh kita secara mentalitas. Jadi saya hanya ingin menyampaikan, jangan politik di depan terus maju, tapi peradaban kita yang mundur. Minimal secara apa? Secara budaya. Kalau memang kita mau berbudaya dengan peradaban yang tinggi, saya kira saya sih hanya kembali kepada Pancasila. Kita dari Sabang sampai Merauke, begitu heterogennya bangsa kita, founding father kita sudah menyiapkan landasannya, filosofinya, kemudian juga pandangan hidupnya. Kalau Pancasila dijalankan dengan baik, nggak usah visi macam-macam tuh. Berketuhanan, jalankan dengan baik. Nggak ada sila ketiga, kalau keadilan di bawah yang kelima nggak ada, nggak bakal ada persatuan. Berantakan kok. Pak Tito Kapolri mengatakan, persoalan Papua, persoalan ekonomi. Ya ekonominya bereskan. Tidak usah pakai bedil, kan bisa. Pakai ekonomi yang baik. Jadi saya kira, semuanya di pemerintahan berkumpul orang-orang hebat, berkumpul orang-orang pinter, maka kembali kepada leadership dan manajemen yang baik. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi keluhan. Ini kan utang persoalan pemerintahan yang lalu. Loh, dari awal sudah tahu banyak persoalan kok. Dari zaman Pak Harto kita punya utang loh. Ke Gus Dur punya utang, ke Bu Mega punya utang, ke Pak SBY punya utang. Sampai sekarang punya utang memang. Tinggal tingkatannya utangnya lebih banyak mana pada saat itu. Nah, tinggal. Ini persoalan gitu loh. Ya. Saya kemarin ngobrol dengan Profesor Firmansyah, temannya Pak Rizal Ramli dan Effendi Ghazali. Bahwa utang boleh, tapi berdampak. Misalnya apa? Pendidikan meningkat karena memang kita pinjam. Lalu apa? Tenaga kerja terserap karena kita pinjam. Gak ada masalah. Semua negara punya utang kok. Tetapi maksud saya bahwa sekarang coba deh mulai kembali dasar kita kepada falsafah hidup kita, Pancasila, supaya rukun. Karena saya sebagai tukang payung dan tukang kipas angin, saya hanya ingin bagaimana suasana walaupun panas tapi ada kesejukan, walaupun kehujanan tapi juga ada yang kering tidak basah semuanya, supaya apa? Supaya berkeadilan. Jadi bagaimanapun juga kalau memang bertuhan sesuai Pancasila, ada takutnya kalau nusa negara, ada malunya kalau berbuat salah. Fakta-fakta jelas, berapa gubernur, berapa anggota DPR, berapa menteri, segala macam banyak. Ini fakta, ketidaktakutan dan tidak ada rasa malu. Orang udah mencari tersangka dada kok di televisi.